Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai hambatan reformasi birokrasi. Di sini kami mengambil poin ketiga, yaitu keterbatasan keuangan negara di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktavia Permatasari. Lalu ada teman saya Muhammad Amar Kans, Zahara, Dwi Amalia Sarasti, dan Weni Oktarianingrum. Baiklah, materinya akan dibacakan oleh Amar. Kepada Amar, dipersilakan. Hambatan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima pada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan misi reformasi birokrasi Indonesia adalah membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Salah satu hambatan reformasi birokrasi ialah keterbatasan keuangan negara di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berbicara mengenai persoalan sistem pengelolaan keuangan negara, tentunya juga tidak dapat mengesampingkan pembahasan keuangan negara. Era reformasi terus bergerak hingga hari ini, termasuk menyangkut sistem pengelolaan keuangan negara. Terjadinya kebocoran keuangan negara yang jumlahnya bersifat triliunan rupiah di tengah kondisi anggaran negara yang masih mengalami defisit cukup besar, merupakan sebuah hambatan reformasi yang harus dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya bentuk penyimpangan dalam pengelolaannya. Hambatan ini telah dijawab melalui langkah konkret dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 atau UU Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara yang 9 Maret 2003
yang diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara. Penyebab keterlambatan keuangan yakni 1. Sistem digunakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan tidak konsisten. Kedua, tidak adanya suatu single treasury account atau penerapan rekening tunggal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketiga, tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan masih lemah, sehingga masih terjadi korupsi sampai sekarang. Dan yang keempat, serta belum adanya gambaran utuh atas besarnya sisa anggaran lebih, kata Hadi. Adapun kasus penyebab keterbatasan keuangan negara di Indonesia. Yang pertama ada kasus Jiwasraya. Diperkirakan kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 13,7 triliun. Setelah diselidiki sejak Desember 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka, yaitu yang pertama, Direktur Utama Hanson International Tbk Beni Joko Saputro, yang kedua, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Heri Prasetyo, yang ketiga, Presiden Komisaris PT Terada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, yang keempat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan yang kelima ada pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Yang kedua, ada kasus proyek Hambalak. Hasil audit BPK menyebutkan kasus proyek Wisma Atlet Hambalak mengakibatkan kerugian negara mencapai 806 miliar. Nama-nama yang termasuk di dalamnya adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Kemenpora Andi Malaranggeng, dan Angelina Sondak. Setelah kita mengetahui kasus-kasus penyebabnya, adapun pencegahan penyelewengan keuangan negara di Indonesia. Yang pertama, penguatan pengawasan internal dan eksternal antara lain melalui evaluasi berkala. Yang kedua, hindari praktek orang titipan tanpa keahlian dan integritas pada BUMN dan BUMD. Yang ketiga, inovasi program kebijakan prevensi dan investasi pelayanan publik sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya air, listrik, dan energi, investasi infrastruktur, sains teknologi, investasi sektor pencegahan penyakit, dan lain-lain, serta cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Yang keempat, penegakan hukum mencegah dan memberantas korupsi. Yang kelima, efisiensi dan inovasi tata kelola BUMN dan BUMD. Yang keenam, perlunya penerapan treasury single account secara utuh menyeluruh. Yang ketujuh, perlunya penerapan anggaran berbasis kinerja dan aktual. Kedelapan, perlunya sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terintegritas dan handal. Yang kesembilan, perlunya kebijakan tentang pengadaan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Dan yang terakhir, perlunya quality assurance berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal seperti BPKP, Inspektorat Jenderal atau Satuan Pengendali Intern, dan Badan Pengawasan Daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keterbatasan keuangan negara di Indonesia ialah masih banyak sekali pejabat yang mementingkan dirinya sendiri dan melakukan korupsi, sehingga membuat negara harus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Padahal, seharusnya sebagai pejabat yang menjadi wakil rakyat, mereka mengetahui bahwa melakukan tindakan tersebut tidaklah baik dan merugikan banyak pihak. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.